Adapun pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat IG, WhatsApp, dan juga media sosial yang lainnya yang sudah ditulis oleh Kalamul Khairat. Pertanyaan ini mungkin dari seorang wanita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bolehkah doa untuk berjamaah dipakai berdoa untuk sendiri? Boleh doa untuk berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya untuk berjamaah. Tapi kita pakai sendiri boleh tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Ada tuntunannya, ada itu surah Fatihah. Surah Fatihah ketika kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim itu dipakai dengan kata-kata jamak. Maka kita ketika melakukan sholat sendiri, sholat gabliyah atau sholat ba'diyah, tetap kita menggunakan ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kita tidak bisa mengganti ihdini, ya Allah tunjukkanlah aku, itu menjadi tidak sah sholatnya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, di dalam agama Islam seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dilarang berjabat tangan. Ini bagus pertanyaannya. Lalu bagaimana saat kita kumpul hari raya bertemu sanak saudara? Bila kita tidak bersalaman, kita takut dikatakan sombong. Bagaimana solusinya, Ustadz? Ini sebenarnya sudah dijawab sama Corona. Corona telah menjawab bahwasanya jangankan ente dengan laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki sudah Corona larang untuk berjabat tangan sekarang ini. Sudah dari dulu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk bersentuhan tangan kulit ini yang tanpa ada alas antara laki-laki dengan perempuan yang asing. Itu diharamkan di dalam Islam. Maka kita tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh bersentuhan kecuali dengan orang-orang yang haram hukumnya kita menikahinya, seperti ibu kita. Boleh kita pegang tangannya, boleh kita cium tangannya, itu tidak menjadi masalah. Tapi wanita-wanita yang boleh kita menikahinya, maka haram hukumnya kecuali kita telah mengucapkan yang dinamakan dengan akdun nikah, dengan akad ijab dan kabul, baru kita boleh untuk menyentuhnya. Jadi kalau seandainya waktu lebaran kan ketemu ini sepupu dengan sepupu ketemu, kalau saya tidak berjabat tangan nanti dibilang sombong. Lebih baik kamu dibilang sombong sama manusia daripada kamu dibilang sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang lupa bahwasanya ada ketakutan di dalam dirinya, apa kata orang nanti. Tapi jarang ada orang di dalam dirinya itu dia berkata apa nanti kata Allah. Jadi kita harus rubah ini sifat seperti ini. Jangan takut apa kata orang, tapi harus kita takut apa kata Allah nanti terhadap kita. Itu sebab kenapa kita dalam beribadah disuruh kita untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup dengan memberi isyarat, tidak harus berjabat tangan. Kita harus memberi isyarat dengan ucapan kata-kata yang baik, itu tidak menjadi masalah. Tidak harus dengan nanti berjabat tangan. Kemudian Assalamualaikum, pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya mengenai profesi saya. Ini perempuan, Rifian. Perempuan. Profesi saya salon, tata rias. Apakah boleh seorang muslimah merias pengantin? Seorang muslimah boleh, tidak menjadi masalah. Iya kan? Kalau seandainya Anda profesinya suka menghias, kemudian yang Anda hias itu adalah seorang wanita pengantin, perempuan yang ingin menikah, kemudian Anda hias dia, mempercantik dia, itu boleh atau tidak boleh, tidak menjadi masalah. Bahkan Anda boleh jadi mendapatkan pahala karena Anda mempercantik perempuan yang lain. Sama seperti profesi seorang wanita yang suka henna, itu membuat henna itu mendapatkan pahala.
Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bagi seorang wanita disunnahkan untuk henna tangannya, karena pernah suatu ketika ada seorang wanita memberikan sesuatu, Nabi Muhammad kemudian bertanya, apakah engkau ini laki-laki atau perempuan? Dia katakan, saya wanita ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu kamu henna tanganmu itu bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana jika saat ujian lalu kita mengerjakannya tidak jujur dan mendapat bagus, tambah mendapat hadiah? Apa hadiah itu halal? Tidak halal. Segala sesuatu dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya itu juga adalah tidak baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesuatu yang buruk tidak akan pernah menghasilkan kecuali dia buruk juga. Sesuatu yang tidak baik dia akan menghasilkan juga yang tidak baik. Jadi kalau seandainya dengan cara-cara yang tidak baik kemudian kita mendapatkan hadiah, maka kita kembalikan hadiah itu karena itu bukan hak kita. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya suami istri beda rumah? Suami istri beda rumah. Istri lebih memilih tinggal bersama orang tuanya ketimbang tinggal bersama suaminya. Hukumnya apa Ustadz? Ini berarti ini istri ini sudah suka sama ente. Nah, ente harus rubah ente punya sifat. Kenapa perempuan itu lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Berarti ada sesuatu di dalam rumah tangga. Seorang suami itu harus memperhatikan kenapa istrinya itu mau tinggal di rumah orang tuanya, padahal dia sudah sediakan tempat, sudah sediakan rumah, kemudian dia tidak mau untuk itu berarti ada sesuatu. Jadi yang paling baik itu al-islah. Bagaimana caranya? Sampaikan dengan kata-kata yang baik kepada seorang istri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, utus dari pihak laki-laki datang, kemudian sampaikan kepada pihak perempuan. Apakah pernikahan ini akan berlanjut atau selesai sampai di sini? Ya, itu dia punya solusi. Al-islah, segala sesuatu ada jalan keluarnya. Maka sampaikan. Jadi kalau perempuan sudah tidak mau tinggal di rumah, itu berarti ada kesalahan daripada seorang suami. Adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka itu dengan cara-cara yang baik, Jadi datangi dia, sampaikan kepada orang tuanya dengan kata-kata yang baik sehingga dia mau kembali lagi untuk berkumpul lagi dengan Anda. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, izin bertanya. Ya, silakan. Di mana ruh dan bagaimana kondisi setelah orang meninggal sebelum dikuburkan? Ruh tidak ada satupun yang tahu ruh itu ada di mana. Wallahu a'lam bissawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbih. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah tentang masalah ruh. Katakanlah kepada mereka, ruh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Jadi urusan ruh itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah dia ada di dalam tubuh kita atau ada di luar tubuh kita. Wallahu a'lam bissawab. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Dan saya pernah mendengar Ustadz, kalau setelah dikuburkan, jika orang itu saleh, ada pintu untuk melihat surga dan pintu itu dibuka untuknya. Apakah itu benar? Iya benar. Kubur itu immah raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufurin niran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam barzah itu atau kubur itu, alam kubur itu hanya dua. Apakah dia itu taman daripada taman surganya Allah atau lubang daripada lubangnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita tergolong daripada orang-orang yang baik ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan sedikit daripada kenikmatan surga, tempat kita nanti masuk ke dalam surga tersebut. Sehingga nanti orang-orang yang
meninggal dalam keadaan baik, termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik itu adalah orang-orang yang ketika tertimpa wabah. Ketika tertimpa wabah di satu negeri, mereka kemudian terkena wabah tersebut, maka ketika mereka meninggal, maka mereka itu mendapatkan pahala orang yang meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pahalanya luar biasa. Itu yang sampaikan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka masuk di dalam kubur itu, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala akan lihatkan kepada mereka itu tempat mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan perjalanan yang begitu lama, ketika datang hari kiamat, setiap manusia yang ada di dalam bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk juga orang-orang yang saleh. Maka pada saat itu mereka pun menganggap itu amat sangat cepat, terlalu cepat. Kenapa terlalu cepat? Mereka sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu nikmatnya apa yang mereka lihat ketika mereka berada di dalam kubur tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, saya mau bertanya, kalau ada orang yang dinasehatin karena keburukannya, tetapi perbuatan dia tetap saja, walaupun sudah banyak yang menasehati itu, gimana ya Ustadz? Sikap kita harus terus dinasehatin atau dibiarkan saja? Di dalam memberi nasihat begini, ada orang ketika kita datang memberi nasihat kepada dia, dia kemudian menerimanya. Maka pada saat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang ketika kita memberi nasihat, dia kemudian marah dengan apa yang kita sampaikan kepadanya. Maka pada saat itu jangan kita marah kepada orang yang kita memberi nasihat. Tapi lihatlah ke dalam diri kita. Boleh jadi cara memberi nasihat kita kepadanya itu menyinggung perasaannya atau menyakitinya, sehingga cara kita yang harus kita untuk merubah. Dan tidak boleh ada kata-kata putus asa di dalam memberi nasihat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Harun alaihissalam untuk apa? Untuk sampaikan kepada Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idhaba ila Fir'aun, kalian berdua pergi kepada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyinan, sampaikan kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut. Fir'aun, siapa yang tidak kenal, di dalam sejarah dikatakan bahwasanya Fir'aun itu mengaku Tuhan. Semua orang yang berani menantang Fir'aun pada saat itu dibunuh oleh Fir'aun la'natullah alaih. Artinya dengan kekejaman yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak biarkan begitu saja. Tidak, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala utus dua daripada nabinya untuk datang memberi nasihat kepada Fir'aun. Dan bagaimana caranya? Qaulan layyina, dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Jadi ketika kita memberi nasihat kepada seseorang dan orang ini kita tahu dia nakal, dan kita memberi nasihat dia masih melakukan itu, kita coba untuk cara memberi nasihat kita itu yang kita rubah caranya. Jadi caranya kita rubah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, izin mau nanya, ya, bagaimana hukumnya azan sholat berjamaah di rumah? Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah, sunnah, bahkan dapat pahala. Dapat pahala seorang yang yang mengumandangkan azan di rumahnya. Contoh, kita punya anak kita umur 10 tahun. Kemudian kita sampaikan kepada anak kita, sudah habis azan di masjid, kemudian kita sampaikan kepada anak kita, nak, ayo kita sholat, kamu azan. Kemudian dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat pahala, tidak dapat pahala? Itu satu rumah itu mendapat pahala. Semua orang yang mendengar itu mendapatkan pahala. Jadi diperbolehkan untuk kita mengumandangkan azan. Itu termasuk bagian-bagian sunnah sebelum melakukan sholat berjamaah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya kembali. Ya, sebelumnya saat ini banyak sekali orang paranormal di berbagai media. Nah, katanya makhluk sebangsa jin tidak ada seorang pun yang mampu melihat orang oleh seorang pun. Lantas yang dilihat oleh paranormal tersebut apa Ustaz? Yang jelas, siapa orang, kata Nabi Muhammad, siapa orang yang percaya dengan
siapa orang yang percaya dengan dukun, maka dia punya ibadah itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kenapa dukun itu dibilang orang pintar? Karena yang datang itu orang-orang bodoh kepada dukun. Orang kalau pintar itu dia tidak datang kepada dukun. Yang dia datang itu kalau dia sakit ke dokter, kalau dia sakit jiwanya, dia punya jiwa sakit, yang dia datang kepada ulama-ulama. Nah, itu orang-orang yang pintar seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Mana terlewat ini? Di manakah roh sudah? Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, kenapa jika uzur tidak boleh keramas dan potong kuku? Hukumnya, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh kita ini dalam keadaan suci. Kita punya kaki, kita punya kepala, kita punya telinga, kita punya mata, hidung, rambut, semua ini kuku-kuku ini dalam keadaan suci. Maka ketika seseorang itu dalam keadaan janabah, dalam keadaan haid, kalau dia perempuan, dianjurkan untuk jangan kita memotong kuku kita atau rambut kita itu jangan sampai jatuh ketika dalam keadaan janabah ataupun dalam keadaan haid. Kenapa? Karena ini semua kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia berikan kepada kita itu dalam keadaan suci, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Maka dia hanya masuk kepada masalah-masalah daripada makruh-makruh, daripada mandi ketika dalam keadaan uzur. Itu keramas ataupun potong kuku. Makanya usahakan nanti sudah bersih baru kita keramas, baru kita potong kuku kalau dalam keadaan bersih. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana adab kita terhadap guru kita. Yang pertama, jangan pernah membantah guru. Kalau seandainya ada seorang murid membantah gurunya, dia bisa menjadi pintar, tapi dia tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Jangan pernah kita bantah guru. Jangan pernah kita menganggap kita lebih hebat daripada guru kita. Dan kalau seandainya kita dalam satu majelis, ada orang bertanya kepada seorang ustadz contohnya, atau seorang habib lagi ditanya, kita tahu jawaban itu, jangan pernah kita jawab kecuali kita diberi izin oleh guru atau oleh ustadz tersebut. Siapa yang tahu jawabannya, baru kita boleh menjawabnya. Selama kita belum dikasih izin, maka kita tidak boleh untuk menjawab daripada pertanyaan. Walaupun pertanyaan itu kita sudah tahu jawabannya, jangan kita menjawab kecuali kita diberi izin oleh guru kita. Itu adab-adab terhadap guru kita. Karena kita bukan hanya mendapatkan ilmu dari dia, tapi keberkahan daripada ilmu guru kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ya, apa hukumnya riba? Riba haram hukumnya. Bolehkah kita kerja di perbankan seperti bank non syariah? Ini riba. Masalah izin bertanya. Ini pertanyaan selanjutnya sama ini. Terdobol dia punya. Bekerja di tempat riba. Apa hukumnya? Haram, tetap tidak diperbolehkan. Asyirku fi syarri syarrun. Hukum orang yang bersepakat, orang yang berserikat dengan satu keburukan, maka dia mendapatkan keburukan tersebut. Dia dapat dosa itu. Jadi kalau seandainya kita melakukan jangankan contoh seperti ini. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang minuman keras, kata Nabi Muhammad, yang memetik, yang membawa, yang mengolah, yang membuat itu, yang meminum, yang membeli, semua dia punya dosa itu sama. Semuanya mendapatkan dosa. Makanya kalau seandainya kita tahu ada satu tempat itu, tempat orang jual minuman keras, kemudian ada orang datang dari satu tempat, dia tanya sama kita, di mana di sini tempat orang jual minuman keras? Kita tunjuk di situ. Nah kita walaupun kita tidak minum minuman keras itu, kita hanya tunjuk kepadanya, kita sama seperti orang yang melakukan ataupun yang datang membeli. Dan juga makanya hati-hati ini gojek online itu harus hati-hati. Kalau seandainya
yang dia pesan kepada kita itu untuk beli minuman khamar, minuman keras, maka kita sampaikan kepada orang tersebut, oh, mohon maaf Pak, saya tidak bisa, saya sudah mau pulang. Itu harus kita minta untuk dibatalkan. Karena kalau walaupun kita cuma pergi beli, ini kan Ustaz saya cuma pergi beli, iya ente sama, ente punya dosa sama seperti orang yang minum minuman keras itu. Jadi tidak boleh kita berserikat kepada sesuatu yang buruk. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, saling tolong menolonglah kalian kepada kebaikan dan jangan pernah kalian saling tolong menolong di dalam masalah keburukan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, sekarang lagi social distancing, banyak tempat ibadah yang sepi karena pandemi corona, itu gimana Ustadz? Sekarang di dunia ini lagi terkena satu wabah mendunia ini, wabah yang kita kenal dengan wabah corona. Menurut kedokteran bahwasanya virus ini dia bisa berpindah dari, kalau seandainya kita berjabat tangan itu bisa terkena. Kemudian ketika kita menyentuh hidung kita atau mulut kita atau mata kita, maka virus ini dia akan hidup. Kemudian dia akan merusak daripada anggota tubuh kita yang ada di dalam ini, paru-paru apa semualah kita akan dikasih rusak. Makanya dokter kemudian mengatakan bagaimana caranya kita menghindarinya, dengan cara kita harus mengambil jarak. Menurut para ahli, dia jaraknya itu 1 meter. Nah sekarang orang itu berjauhan, bagaimana? Boleh atau tidak? Itu boleh, tidak menjadi masalah. Kenapa? Jangan sampai nanti terkena penyakit itu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya tertimpa musibah di satu tempat itu, maka pisahkan antara yang sakit dengan yang sehat. Sehingga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu, ketika Sayyidina Umar bin Khattab akan pergi ke satu negeri yang namanya Syam, pada saat itu sampai di sana itu dicegat Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dicegat di tengah jalan, di perbatasan dicegat, dikatakan, ya Amirul Mukminin, tempat kami ini sedang terjadi wabah. Maka Sayyidina Umar kemudian pulang, tidak jadi untuk masuk ke negeri tersebut karena mengambil hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kemudian Sayyidina Umar bin Khattab panggil kepada sahabat-sahabat yang masih ada pada saat itu, kemudian bertanya kepada mereka apa solusinya. Di antaranya Amr bin As kemudian sampaikan untuk memisahkan antara orang-orang yang sakit itu dengan yang sehat. Maka wabah pada saat ini kalau kita disampaikan oleh para ahli untuk kita menjaga jarak, maka kita harus menjaga jarak sehingga terjadilah wabah ini dia menjadi hilang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit ini. Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus ini sehingga kita semua, negeri kita dan seluruh dunia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada virus yang wabah dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mengajak juga kepada semua kita untuk jangan lupa kita setiap saat berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang para dokter-dokter ini mereka sedang berjuang. Ya kan, mereka bukan hanya berjuang keilmuan mereka, bahkan nyawa mereka pertaruhkan pada saat ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada mereka itu solusi sehingga mereka bisa dapat mencegah. Ada ucapan yang baik daripada Ustadz Adi Hidayat, luar biasa saya mendengar ketika beliau menyampaikan bahwasanya ketahuilah sesuatu yang besar itu tidak akan pernah dikerjakan kecuali oleh orang yang besar juga. Wabah ini wabah mendunia, dan yang bisa memecahkan ini diantaranya ini para dokter ini. Allah Subhanahu wa taala memilih para dokter ini untuk ini menghilangkan ini sesuatu yang besar. Maka dokter-dokter ini semua mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang berperang
di garis terdepan pada saat ini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka, melindungi keluarga mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar kepada umat manusia. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, ya, kalau memakai produk kecantikan yang tidak ada label halalnya itu apa diperbolehkan? Yang dikhawatirkan itu kalau seandainya yang tidak ada label halal itu, yang dikhawatirkan itu kalau dia ada najis, dia diambil dari contoh dari hewan yang diharamkan seperti khinzir, diambil dari situ kemudian dijadikan sebagai alat kosmetik, maka itu menjadi najis. Anda tanpa sadar Anda sudah pakai, Anda sholat. Kata Nabi Muhammad SAW, kaifa yustajab, bagaimana dia punya doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang dia makan itu haram, yang dia minum haram, yang dia pakai pun haram, bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka carilah sesuatu itu yang ada label halalnya, itu yang membuat kita itu menjadi lebih tenang lagi. Ustadz mau bertanya, di tengah mewabahnya virus seperti sekarang ini, bagaimana hukumnya sholat berjamaah di masjid tapi tidak merapatkan saf atau memakai jarak tertentu? Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, sekarang di masjid-masjid itu orang yang melakukan sholat di masjid itu ada jarak-jaraknya, diambil daripada ucapannya para dokter, para ahli. Mereka yang mengatakan bahwasanya jangan sampai nanti tertular. Jadi bagaimana caranya? Kalaupun kita akan melakukan sholat berjamaah, maka janganlah yang rapat-rapat. Kita menjaga jarak. Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada uzurnya diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada uzur kemudian kita mengambil jarak dengan jamaah yang lainnya, itu menjadi makruh. Jadi kalau seandainya Anda dalam keadaan sakit, ini yang gampangnya itu begini, Anda dalam keadaan sakit, kaki Anda itu sakit, Anda kemudian cari saf itu yang paling pojok di samping tembok contohnya, tapi Anda kasih jarak itu. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti Anda dalam keadaan at-tahiyat terakhir, tahiyat itu biasanya Anda punya kaki itu harus melebar ke sana, ya kan? Maka di sini Anda kasih kosong orang, jangan sampai ada orang. Kenapa? Karena kalau ada orang di situ nanti kaki Anda itu diduduki oleh orang tersebut. Boleh tidak seperti ini? Orang ini dia mengambil jarak, diperbolehkan karena dia dalam keadaan mendapatkan uzur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan mau bertanya Ustadz. Iya. Jika saya kerja di kantor pembiayaan modal usaha mikro kecil untuk ibu-ibu, khusus ibu-ibu pedesaan, dengan sistem berbasis syariah, apakah saya tidak apa-apa bekerja di tempat kalau dia berbasis syariah tidak menjadi masalah, diperbolehkan. Afwan Ustadz, bagaimana cara memimpin satu komunitas muslimah dengan baik dan tegas serta adil dan amanah? Kita bisa untuk memimpin satu komunitas menjadi adil, menjadi amanah, kalau seandainya pemimpinnya juga itu adil dan amanah. Jadi yang paling utama dan yang paling inti adalah pemimpinnya, dia harus adil, dia harus amanah, dia harus baik, dia harus tegas, baru dia punya komunitas itu akan menjadi orang-orang yang baik dan amanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bagaimana hukumnya jika kita tidak sholat Jumat berjamaah di masjid sebanyak 3 kali dikarenakan wabah penyakit yang menular? Hukumnya dalam fiqh bagaimana? Terima kasih. Ini masalah sekarang yang terjadi. Sekarang yang terjadi ini keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Di setiap daerah yang terjangkiti wabah, maka boleh untuk tidak melakukan sholat Jumat, dia mengganti dengan sholat zuhur. Jadi kalau seandainya daerah-daerah itu ada terkena wabah, boleh dia tidak melakukan sholat Jumat. Nah ini kan 3 kali katanya Nabi Muhammad bahwasanya kalau seandainya ada orang meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu, maka dia dikatakan kafir. Begini kata Nabi Muhammad SAW, man taraka thalatha jum'in, siapa yang meninggalkan 3 Jumat,
tahawunan. Tahawunan artinya dia remehkan. Artinya dia sehat, dia kuat, dia mampu, tapi dia remehkan itu 3 Jumat itu. Maka ini orang ini dikatakan kafir. Jadi kalau seandainya ada uzur, maka dia tidak menjadi masalah. Dia tidak sama seperti siapa? Orang yang dalam keadaan safar. Orang ketika dia dalam keadaan safar, boleh dia tidak melakukan sholat Jumat dengan cara dia melakukan sholat zuhur. Siapa lagi? Orang yang dalam keadaan sakit. Ada orang sakit itu tahunan. Di rumah sakit, kita lihat di rumah sakit, itu ada orang sakit itu berbulan-bulan di situ. Sudah 4 Jumat, 5 Jumat, masih saja dia sakit. Masih dia belum keluar dari rumah sakit. Nah, bagaimana dengan orang yang seperti ini? Mereka mengganti dengan sholat zuhur. Jadi tidak dikatakan mereka itu kafir. Tidak. Karena ada uzurnya. Segala sesuatu yang ada uzurnya itu dipermudah di dalam agama yang dibawa oleh Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, yassiru wa la tu'assiru, kasih mudah, jangan kasih sulit. Basyiru wa la tunaffiru, kasihlah kabar-kabar gembira, jangan kabar-kabar yang membuat orang itu menjadi lari. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ya, apa perbedaan istinja dan istijmar? Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, istinja itu adalah membersihkan najis. Ketika kita terkena najis atau kita mengeluarkan buang air kecil atau kita buang air besar, maka kita istinja dengan cara menggunakan air. Kalau istijmar itu dengan menggunakan batu. Kalau seandainya pilihan ini antara batu dengan air, mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus itu adalah kita menggunakan air daripada kita menggunakan batu. Jadi al-istijmar, al-istinja itu membersihkan najis dengan menggunakan air, al-istijmar dengan menggunakan batu. Pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum. Ini panjang pertanyaannya. Waalaikumsalam. Ustadz, saya saat ini bekerja sebagai karyawan di sebuah pembiayaan. Tugas saya tidak ada hubungan sama sekali dengan akad kredit ataupun penagihan. Saya ibaratnya bisa biro jasa penyimpanan barang yang nasabah sudah tidak mampu bayar. Jikapun mampu, masih tetap diberi kelonggaran melunasi. Proses penerimaan uang penjualan tersebut tidak saya kelola. Saya hanya menerima, menyimpan dan mengeluarkan. Tapi sudah setahun ini belum ada yang laku. Beberapa kali saya bertanya jadi begini, sebagaimana yang saya sampaikan pada sebelumnya, pertanyaan sebelumnya itu masalah kerja di tempat yang riba, masalah tempat kerja tempat riba, sama saja. Kalau seandainya kita punya pohon anggur yang kita punya ini kita jual untuk orang bikin minuman keras, maka itu haram hukumnya. Tapi kalau seandainya pohon anggur kita ini kita jual ke pasar untuk orang konsumsi makan sehari-hari untuk kesehatan, menjadi boleh. Jadi kalau seandainya kita khususkan untuk itu menjadi haram, tidak diperbolehkan. Ini sama seperti begitu, Ustadz, saya ini tidak tidak bekerja di situ. Hanya saja kalau dia minta bantuan baru saya bantu, ya sama saja. Sama seperti saya katakan tadi tuh, ojek online. Ada orang pesan beli bir, kemudian dia pergi beli. Ustadz, saya kan hanya pergi beli. Tidak boleh, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang orang bertanya, saya tidak punya pekerjaan yang lain, Ustadz, bagaimana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya seekor semut saja yang kalau semut berbicara kita tidak dengar, tapi dia bisa mendapat rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia yang memiliki Allah Subhanahu wa taala? Bertakwa, ambil air wudu, sholat, baca Quran, minta sama Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Kita berikhtiar
Kemudian ketahuilah siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah bagi dia. Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. Semoga yang bertanya ini semuanya mendapatkan hidayah dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang paling utama dan yang paling terpenting, kita jangan pernah lupa untuk berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini cepat berlalu. Ketahui dan yakinlah bahwasanya kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki siapapun yang dapat bisa membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga cepat diangkat dan kita bisa kembali lagi ke masjid. Kita bisa lagi kita akan datang, ini satu tamu yang mulia yang kita kenal dengan Ramadan, yang hanya Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk semua, saya ingatkan lagi, untuk semua yang suka dengan WhatsApp, yang suka dengan Instagram, yang suka dengan media sosial, hindari daripada berita-berita yang tidak baik, yang bisa melemahkan daripada saudara-saudara kita yang lain, yang bisa membuat mereka panik. Buatlah berita-berita itu kabar-kabar yang gembira. Sampaikanlah ayat-ayat Allah, sampaikanlah hadis-hadisnya Nabi Muhammad, segala sesuatu yang bisa membuat hati orang itu menjadi tenang, jangan sampai menjadi panik. Demikian, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabah ini, dan semua saudara-saudara kita yang tertimpa musibah daripada terkena virus ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mereka. Allah Subhanahu wa taala sehatkan mereka semua, dan khususnya kepada para dokter, semoga semua Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dunia dan akhirat, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kirimkan Fatihah ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين.